Islam. Hari ini insya Allah kita akan membahas dengan tema bagaimana kenikmatan dunia tidak mengurangi kenikmatan akhirat. Karena menurut Rasulullah ya, begitu juga di dalam Al-Quran, kenikmatan dunia itu bisa mengurangi ya kenikmatan akhirat jika ya tidak sesuai dengan yang digariskan Allah. Nah, jadi di sini kita berharap ya tidak hanya bahagia di dunia tapi juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat ya, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, sehingga kita perlu di sini mengetahui bagaimana supaya kenikmatan di dunia ini tadi ya tidak mengurangi kenikmatan kita di akhirat, dan artinya kita bisa ya mendapatkan sebagaimana doa yang disyariatkan ya, mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Nah, jadi fenomena ya masyarakat saat ini, khususnya umat ya di akhir zaman, orang ya kebanyakan berlomba-lomba untuk mendapatkan ya kebahagiaan dunia, tetapi banyak ya yang melalaikan kebahagiaan akhirat. Nah, berdasarkan riwayat ya diceritakan bagaimana sahabat itu merasa sangat iri dengan Mus'ab bin Umair ya. Mus'ab bin Umair ini adalah seorang pemuda yang pertama kali ya mendakwahkan Islam di Madinah. Beliau menyambut ya Islam, kemudian menjadi utusan Rasul ya untuk berdakwah di Madinah dan sukses ya membawa masyarakat Madinah. Akhirnya mereka di situ menjadi basis ya kemenangan Islam pertama kali ya di dunia ini, yang bisa kita katakan Islam bisa diterapkan ya secara sempurna di Madinah. Nah, ini berkat perjuangan salah satunya yaitu Mus'ab bin Umair ya, seorang pemuda yang dahulunya dia hidup ya bergelimang harta ya, dengan wajah tampan ya, kemudian bahkan menjadi ya idaman gadis-gadis ya pada saat itu. Namun setelah dia berislam, dia berubah ya menjadi pemuda yang sangat sederhana. Nah, bahkan dia meninggalkan ya semua kekayaan yang dia miliki, yang dipunyai orang tuanya ya, karena ketika dia berislam itu ibunya sampai tidak mau makan ya, sampai tidak mau menerima ya, sehingga dia katakan dia tidak peduli sekalipun orang tuanya tidak mau makan pun ya, demi berislam dia tetap akan mempertahankan akidahnya. Itulah sosok Mus'ab bin Umair, sehingga luar biasa ya pengaruh dakwah yang beliau lakukan di Madinah itu. Berbondong-bondong masyarakat Madinah menyambut ya Islam. Bahkan mereka bersedia untuk kedatangan Rasul ya, hijrah beserta para kaum muhajirin ya. Nah, disinilah sahabat yang lain itu iri ya, karena Mus'ab bin Umair ini ketika perang Uhud ya mati syahid. Nah, dimana setelah perang Uhud itu kan Islam ya masih saat itu perang Badar, bahkan ya di perang Badar di awal ya di perang pertama Islam belum mengalami kemenangan seperti seterusnya ya. Jadi kehidupan itu masih susah ya, belum mendapatkan rampasan perang dan lain-lain, sehingga dan Mus'ab bin Umair ini wafat saat Islam itu belum berjaya ya, belum mendapatkan tadi kemenangan rampasan perang ya dari dunia, diukur kalau dari dunia. Nah, jadi dia benar-benar 100% ya berkorban untuk Islam tanpa menikmati ya di dunia. Makanya kata sahabat, dia 100% ya mendapatkan pahala yang sempurna dari perjuangannya untuk Islam. Nah, jadi kalau kita lihat ya perbedaan para sahabat itu, karena mereka memiliki tingkat zuhud yang paling tinggi ya. Nah, jadi yang susah ditandingi ya oleh manusia, apalagi di akhir zaman ya. Jadi mereka itu sangat berlomba-lomba dan iri ketika melihat orang itu lebih dalam hal akhirat, sementara dalam hal dunia mereka sangat zuhud ya, artinya mereka lebih tadi mengutamakan akhirat, dan di hati mereka benar-benar hanya Allah, hanya akhirat yang dikejar. Sementara bahkan nih kalau kita lihat bagaimana orang yang sangat kaya di saat itu yaitu Abdurrahman bin Auf, dia bahkan pengen menjadi orang miskin ya, karena dia takut dengan harta kekayaan. Sampai akhirnya dia berusaha bagaimana perniagaannya rugi ya. Kita tahu dia membeli kurma busuk ya. Nah, saat itu karena
ingin ya supaya sudahlah biar dia tidak memiliki kekayaan. Tapi ternyata apa? Takdirnya memang dikayakan Allah ya. Justru saat itu kurma busuk itu menjadi mahal karena ada wabah ya yang berjangkit saat itu, dan obatnya justru kurma yang busuk. Nah, tapi itulah ya, kita lihat kecintaan mereka dengan akhirat. Bagaimana juga kita ingat Umar bin Khattab ya, hanya gara-gara ketinggalan ya masbuk salat asar, dia infakkan ya kebun yang melalaikan dia untuk terlambat ke masjid ya. Nah, luar biasa ya. Jadi inilah ya yang tetap harus kita warisi spirit ya untuk lebih mengutamakan akhirat ya, sementara jangan sampai tadi ya dunia ini melalaikan kita dari akhirat. Sebenarnya Islam ya tidak mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia ya, dan dalam hidup kesengsaraan itu tidak ya. Makanya doanya tadi yang disyariatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Islam menginginkan kita bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Nah, tetapi di sini diinginkan ya, yang diinginkan syariat agar dunia itu berada di tangan kita ya, artinya kita yang mengendalikan ya, jangan sampai di hati. Nah, jadi bukan tujuan, tetapi dunia kita jadikan sarana. Kita boleh memiliki harta ya, maupun rumah yang nyaman, kendaraan, pakaian yang baik misalnya, atau makanan yang lezat, memiliki keluarga yang bahagia, jabatan, ilmu, dan berbagai kenikmatan lainnya. Namun, semua kenikmatan itu jangan sampai membuat kita lalai ya dari Allah, sampai meninggalkan kewajiban misalnya, atau mencintai dunia secara berlebihan, bahkan mengorbankan akhirat misalnya demi kesenangan sesaat. Nah, saat ini kita sudah berseliweran ya melihat berita bagaimana manusia di akhir zaman ini ya banyak yang mengutamakan dunia bahkan ya dibanding akhirat, rela melakukan kemaksiatan misalnya ya, berbuat curang dalam berbisnis, kemudian korupsi ya, ataupun yang lain-lain ya demi mendapatkan keuntungan dunia ya. Padahal di sini Allah sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an ya, menegaskan di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah berfirman yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi pada ayat ini Allah memberikan kita petunjuk ya bahwa ada keseimbangan ya antara dunia tadi, akhirat. Jangan sampai kesibukan dunia itu melalaikan kita dari kewajiban maupun tugas-tugas kita ya. Karena kalau kita ingat kembali bahwa tujuan Allah menciptakan kita ya, di surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi pada hakikatnya kita di dunia ini, kata Rasul ya, seperti orang yang mengembara hanya sebentar ya, seperti merantau, dan kampung halaman kita sebenarnya adalah akhirat yang kekal abadi. Sehingga kita diperintahkan di dunia ini bagaimana mengumpulkan ya bekal-bekal supaya di akhirat itu kita punya istana ya di surga ya, kemudian punya kehidupan yang baik, karena disitulah kehidupan yang sebenarnya. Sementara dunia ini tadi adalah ladang ya untuk bercocok tanam, yaitu berinvestasi amal sebanyak-banyaknya ya, amal-amal terbaik supaya kita mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat nanti, di surga tentunya ya. Nah, jadi di sini harus kita jadikan akhirat itu sebagai tujuan utama,
Sementara dunia itu kita jadikan alat maupun sarana ya untuk mencapainya. Nah, jadi dunia itu kita pergunakan dalam rangka ya mencapai tujuan kita, yaitu memasuki surganya Allah, mendapat ridha Allah, mendapat rahmat dari Allah. Nah, sehingga kita perlu terus menanamkan ya di dalam diri kita apa itu hakikat dunia ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20, A'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan, bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak. Nah, kemudian di ayat selanjutnya tadi ya, summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Kemudian kata Allah, tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Nah, hikmahnya dari ayat ini ya, bahwa dunia itu bukan berarti ya harus dibenci, tetapi yang kita pahami, apa yang kita miliki di dunia ini nanti pasti ya akan kita tinggalkan ya. Sementara yang kita bawa nanti kita persembahkan ya kepada Allah sebagai bekal, itu adalah amal-amal soleh yang kita kumpulkan di dunia ya. Sementara apa yang kita kumpulkan berupa harta apapun ya di dunia ini, selain amal soleh itu semuanya akan hancur tadi kata Allah ya. Nah, tidak ada yang kekal dan abadi kecuali hanya amal-amal soleh kita. Sehingga jangan sampai tadi ya dunia ini menjadi tujuan hidup. Nah, di dalam Quran surah Ali Imran ayat 185 Allah juga berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, jadi yang jadi masalah ya yang perlu kita perhatikan bukan memiliki dunia, tetapi yang jadi masalah itu ketika dunia itu menguasai hati kita ya. Jadi harusnya ya bagaimana harta ini, kemudian apapun yang Allah berikan ya, kenikmatan dunia itu harusnya menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Itulah dunia yang tidak merusak akhirat kita tadi ya, tidak mengurangi kenikmatan di akhirat. Nah, kalau dunia ini sampai ya membuat hati kita lalai ya, kemudian tadi meninggalkan kewajiban-kewajiban, itulah yang dunia ini menjadi penghancur tadi ya kenikmatan akhirat. Nah, jadi sekalipun ya orang yang tidak berharta misalnya, tapi ketika hatinya terikat dengan dunia ya, itu juga dikatakan telah gagal ya untuk menjadikan akhirat sebagai tujuan. Jadi ukuran keberhasilan itu bukan berarti yang tidak punya harta ya, yang miskin misalnya, yang sengsara. Ukuran keberhasilan ketika apapun nikmat yang diberikan Allah itu menjadikan seseorang semakin dekat kepada Allah. Nah, itulah yang dikatakan dunia yang tidak memperdaya akhirat ya. Sehingga kita harus selalu berpikir ya, apa yang Allah berikan ini bagaimana supaya menjadi ya ladang amal soleh kita. Nah, itu jangan tadi menjadikan dunia sebagai tujuan, tetapi jadikanlah dunia sebagai jalan ya untuk menuju akhirat. Allah berfirman, "Wa batagi fi ma atakallahu daral akhirah." Nah, carilah kata Allah apa yang telah Allah berikan kepadamu negeri akhirat. Nah, di sini ada kata-kata Allah tidak mengatakan untuk meninggalkan semua di dunia, tetapi Allah perintahkan digunakan ya. Gunakanlah untuk mencari akhirat. Jadi harta kita gunakan untuk sedekah ya, kemudian untuk memenuhi kebutuhan nafkah, membantu orang tua ataupun orang yang membutuhkan. Rumah kita jadikan tempat ibadah, tempat mendidik anak ya, membangun keluarga yang bertakwa. Kemudian ilmu juga kita gunakan agar bisa memberikan manfaat ya kepada manusia. Kemudian pekerjaan dijadikan sarana menjadi rezeki yang halal, mencari rezeki halal ya. Kemudian keluarga kita jadikan sebagai ladang pahala.
Kesehatan kita gunakan untuk beribadah dan juga membantu sesama. Waktu kita gunakan untuk beramal soleh. Dengan demikian, maka kenikmatan dunia itu akan berubah menjadi investasi akhirat ya. Nah, nikmat dunia bisa menjadi pahala kata Rasulullah ya. Innamal a'malu binniyat ya. Sesungguhnya amal-amal itu kata Rasul ya di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tergantung pada niatnya. Nah, sehingga aktivitas kita di dunia ini bisa bernilai ibadah. Yang pertama apabila dilakukan dengan niat yang benar, kemudian dilakukan dengan cara yang halal dan tidak meninggalkan kewajiban ya, tidak digunakan untuk bermaksiat dan memberikan manfaat. Misalnya ketika bekerja ya, maka bekerja itu bisa ya kita niatkan tadi untuk mendapatkan rezeki halal, memenuhi kebutuhan keluarga, supaya kita tidak meminta-minta dan dapat misalnya membantu orang lain. Maka aktivitas pekerjaan itu akan berubah menjadi amal soleh yang bernilai tinggi ya di sisi Allah. Nah, kemudian janganlah kita mengorbankan ya akhirat demi dunia. Ini yang perlu menjadi peringatan ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'la ayat 16-17. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini adalah prinsip penting dunia ya, di mana dunia itu sementara, akhirat itulah yang kekal dan abadi. Maka sangat rugi ya apabila seseorang mendapatkan kenikmatan dunia itu dengan cara yang menyebabkan ia kehilangan akhirat. Misalnya mendapatkan uang dengan cara yang haram, mendapatkan jabatan dengan cara kezaliman misalnya, atau mengejar popularitas sampai meninggalkan ibadah, mengejar kesenangan sampai melanggar syariat, terlalu sibuk misalnya ya dengan urusan dunia sampai meninggalkan sholat ya, misalnya kerja ataupun bisnis sampai sholat ditinggalkan. Nah, atau mengejar dunia sampai misalnya hubungan dengan keluarga itu rusak. Nah, inilah tadi poin-poin ya yang menyebabkan kenikmatan dunia itu bisa menyebabkan kehilangan ya kenikmatan di akhirat. Kemudian jangan tertipu kita dengan banyaknya kenikmatan. Rasulullah SAW bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'u." Maknanya dunia itu dibandingkan dengan akhirat hanyalah seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke laut lalu melihat apa yang kembali kepada jarinya. Nah, jadi betapa dunia itu sangat tidak berarti ya dibandingkan akhirat. Nah, kalau kita ibaratkan jari dicelupin ya, yang setetes dari jari kita itulah dunia. Sementara seluruh lautan ya, air yang banyak di muka bumi itulah akhirat. Nah, gambaran ini sangat kuat ya kalau kita memahami bahwa kenikmatan dunia itu sebanyak apapun ternyata sangat kecil ya nilainya di sisi Allah. Apalagi hanya kenikmatan sementara. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur, siksa api neraka ya. Dia hanya cukup di dunia. Nah, kemudian kenikmatan dunia ini jangan tadi membuat kita lupa bersyukur. Allah berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, "La in syakartum la azidannakum." Jika kamu bersyukur, kata Allah, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Nah, jadi ini juga kuncinya ya, supaya nikmat yang kita punyai saat ini terus bertambah, terus berkembang, tidak kehilangan ya, baik di dunia bahkan sampai tadi di akhirat, yaitu dengan cara senantiasa bersyukur ya. Bukan hanya mengucapkan hamdalah ya, alhamdulillah, tetapi cara bersyukur itu yaitu dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah. Mencari harta dengan cara yang halal, menunaikan zakat, bersedekah, membantu keluarga, tidak boros ya. Dalam Islam ini rambu-rambu ya dalam hal harta. Kemudian syukur dalam kesehatan, maka kita jaga tubuh kita ya supaya senantiasa sehat agar kita kuat ibadah dan juga bisa membantu orang lain ya dengan tenaga kita misalnya. Nah, bagaimana bersyukur dengan ilmu? Kita pelajari dan kita berusaha untuk mengamalkan dan juga mengajarkannya ya. Kemudian bagaimana mensyukuri nikmat anak ya?
maka kita didik mereka untuk menjadi hamba Allah yang solehah. Nah, kemudian rambu-rambu berikutnya ya tentang dunia ini, jangan berlebihan dalam menikmati dunia. Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, kata Allah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, jadi Islam tidak melarang ya kita menikmati makan, pakaian, rumah atau berbagai kenikmatan yang halal. Yang dilarang itu adalah israf ya, berlebihan. Jadi prinsipnya boleh menikmati tapi jangan sampai kita diperbudak ya oleh kenikmatan. Nah, jadi ukuran kesuksesan ya bukan banyaknya harta, bukan tingginya jabatan ya, artinya bukan pada banyaknya dunia yang kita miliki. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi." Kekayaan bukanlah karena banyaknya harta benda, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, seseorang yang bisa memiliki sedikit tetapi merasa cukup. Nah, sebaliknya seseorang bisa memiliki banyak tetapi selalu merasa kurang, maka tidak dikatakan kaya ya bagi Rasul ya. Bagi Rasul itu orang yang senantiasa qanaah ya, merasa cukup dengan pemberian Allah, selalu bersyukur ya. Nah, dengan qanaah ini bukan berarti kita tidak mempunyai cita-cita ya, tetapi kita berusaha sungguh-sungguh, tetapi kita untuk hasilnya ya, kita ridho terhadap pemberian Allah. Seberapapun kita ikhlas, kita ridho, itulah orang yang qanaah ya. Selalu bersyukur tadi ya dengan pemberian Allah dan yakin apa yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik. Nah, bagaimana di sini kita mengambil ibrah ya. Karun ya, Karun itu kita ingat dia hidup di zaman Nabi Musa ya. Karun itu kalau tidak salah masih sepupu sebenarnya dengan Nabi Musa, artinya dekat ya dengan Rasul ya, dengan Nabi Musa, tetapi akibat ya dia terlalu ya mengutamakan dunia ya, sampai dunia ini mencelakakan diri dia aja. Dan kita kenal harta Karun ya, itu karena memang Karun akhirnya kan ditenggelamkan ya bersama hartanya yang banyak. Nah, di sini Allah mengisahkan di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 76, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Karun, kata Allah, adalah termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Nah, Karun diberikan harta yang banyak, tetapi tadi dia akhirnya meninggalkan ya persiapan menuju akhirat ya, melalaikan kewajiban ya, dan seterusnya. Nah, Allah berfirman ya di dalam Quran Al-Qasas tadi, wabtagi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat, dan janganlah melupakan bagianmu di dunia. Sesungguhnya aku diberi harta itu karena ilmu yang padaku. Nah, itu kan Karun seperti itu ya. Innama utituhu ala ilmin idin. Jadi muncul kesombongan ya, dia merasa dia banyak harta itu karena kehebatan dia, karena ilmunya ya. Jadi kita jangan pernah ya menganggap apapun yang kita peroleh di dunia ini karena kita hebat, karena kita memang berilmu misalnya ya, tetapi itu adalah karunia Allah yang harus kita syukuri, yang harus kita waspadai, jangan sampai kita kufur nikmat. Akhirnya kan Allah membinasakan Karun ya, beserta harta rumahnya semuanya ditenggelamkan ya. Sampai hari ini kita masih mendengar harta Karun karena dianggap ya harta-harta yang tersimpan itu adalah hartanya Karun, saking banyaknya ya hartanya Karun itu. Nah, jadi jangan sampai ya di hati kita itu muncul saya sukses seperti sekarang karena saya hebat misalnya. Tetapi yang harus kita yang ada di hati kita, semua yang kita raih itu karena karunia Allah ya, bukan karena kehebatan kita ya. Nah, kita perlu belajar ya bagaimana Nabi Sulaiman ya, beliau itu luar biasa ya, kayanya luar biasa ya, tetapi tidak diperbudak ya oleh dunia. Nah, sangat berbeda ya dengan
karun. Bahkan kekayaan Nabi Sulaiman mungkin lebih banyak ya, karena beliau bahkan memiliki tentara-tentara dari bangsa jin ya, dari hewan ya. Kita ingat bagaimana burung hudhud ya, itu juga menjadi pasukan beliau, karena beliau bisa berbicara ya dengan hewan, saking kekayaannya luar biasa ya. Tetapi beliau adalah seorang hamba yang luar biasa taat ya. Nah, tidak melalaikan beliau dari kewajiban ya kepada Allah. Dan bagaimana beliau katakan ya di sini di dalam Quran surah As-Sad ya, Quran As-Sad ayat 32, Inni ya ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi. Sesungguhnya aku mencintai kesenangan terhadap kebaikan karena mengingat Tuhanku. Nah, jadi kesenangan beliau itu bukan pada banyaknya harta, tetapi justru saat bisa terus mengingat Allah ya. Nah, ini menjadi pelajaran penting. Jadi punya kekayaan sebenarnya tidak masalah ya, sebagaimana Nabi Sulaiman misalnya ya. Tapi yang berbahaya itu ketika kekayaan itu membuat seseorang melupakan Allah. Nah, begitu juga tadi kisah Abdurrahman bin Auf ya, sahabat Nabi yang sangat kaya raya, tetapi kekayaannya itu justru membuat dia termasuk sahabat yang banyak berinfak ya, menggunakan hartanya untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin ya, tidak menjauhkan beliau dari Allah. Nah, sehingga di sini Islam ya dan kaum muslimin ini menunjukkan bahwa ketika kekayaan itu ya, nikmat itu menambah ketakwaan kita ya, maka itulah yang nikmat yang hakiki, yang sampai tadi kekal abadi ya, sampai ke akhirat. Sedangkan kalau kaya tetapi sombong ya, kemudian jadi lalai dengan kewajiban, maka inilah yang menjadi fitnah tadi ya, kekayaan, kenikmatan yang akan merusak ya akhirat kita. Nah, di sini ada 10 kiat ya, bagaimana agar kenikmatan dunia itu tidak mengurangi ya kenikmatan akhirat. Yang pertama, kita harus selalu mengingat bahwa dunia itu sementara. Nah, jadi harus kita tanyakan ya pada diri kita setiap kali memperoleh nikmat, apakah nikmat ini bisa membantu saya ketika saya bertemu dengan Allah. Nah, jadi nikmat yang kita dapat itu harus kita pikirkan bagaimana menjadi jalan ya, menjadi investasi amal. Jangan cukup hanya memenuhi kebutuhan dunia, tapi kita selalu berpikir apa yang kita terima nikmat itu kita jadikan sebagai ladang amal soleh kita, supaya kita bisa bawa nanti ketika bertemu Allah. Nah, kemudian yang kedua, senantiasa memperbaiki niat ya ketika melakukan aktivitas apapun. Nah, kita jadikan segala aktivitas kita ini menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apapun itu. Nah, di rumah, mau bekerja, mau tidak, mau apapun aktivitas kita, mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita niatkan aktivitas kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara, niatnya harus kita ikhlaskan, kemudian kita ikuti bagaimana tadi cara Rasulullah ya. Maka itulah yang menjadi amal soleh ya. Nah, ketika kita bangun atau mau tidur mengikuti adab-adab ya yang diajarkan Rasulullah, maka tidur kita dari kita tidur sampai bangun itu berapa jam ya, akan dinilai ibadah. Ya, Masya Allah ya, ibadah yang panjang ya. Jangan sampai kita sia-sia ya dengan tidur kita. Kalau tidur kita ikuti sunnah Rasul, kita berwudu sebelum tidur, kemudian kita berdoa ya. Dan kita ingat, kita niatkan tidur ini dalam rangka supaya badan kita tetap sehat, tetap kuat ibadah. Maka selama kita tidur itu kita dianggap melakukan amal soleh ya. Masya Allah, mungkin 3 jam, 4 jam, bahkan lebih 5 jam ya. Itu ibadah yang sangat panjang ya. Jadi betapa rugi kalau kita hanya asal tidur ya. Kalau tadi semua aktivitas kan ini kita niatkan ya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak sia-sia ya 24 jam waktu kita sangat bernilai tinggi ya di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, kita harus memastikan sumber kenikmatan itu halal. Nah, jadi jangan sampai kita mendapatkan kesenangan melalui dengan penipuan, misalnya riba ataupun korupsi, mengambil hak orang lain atau berjudian atau dengan cara maksiat atau dengan cara harta yang haram ya. Jadi kenikmatan yang diperoleh dengan cara haram itu justru akan berbuah tadi bencana ya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, bukan keberkahan. Kita kan melihat ya bagaimana
banyak orang-orang yang dulunya mungkin bergelimang harta ya, kesenangan, akhirnya mereka di dunia aja udah sengsara ya, akhirnya di penjara, ketahuan korupsi dan lain-lain ya. Artinya dunia itu justru berbuah kesengsaraan, sudah di dunia sengsara apalagi di akhirat ya kalau tidak bertobat. Nah, jadi harta haram seperti itu ya prinsipnya, akan membawa kesengsaraan baik di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, kenikmatan yang diperoleh dengan halal itu akan berbuah keberkahan. Keberkahan itu artinya kebaikan yang terus bertambah ya, kenikmatan yang terus bertambah baik di dunia bahkan sampai di akhirat. Nah, jadi kiat yang keempat, kemudian kita tunaikan dulu kewajiban ya sebelum yang mubah-mubah. Nah, jadi misalnya ya, kita mau scroll media sosial misalnya, dahulukan dulu ya, kita selesaikan dulu sholat kita ya. Kalau mau hiburan-hiburan misalnya, selesaikan dulu tilawah Quran kita. Jadi kewajiban kita dulu dahulukan ya, dibandingkan yang mubah-mubah. Yang mubah itu kan boleh tetapi tidak ada nilainya ya. Betapa rugi kalau waktu kita hanya untuk hal-hal yang mubah-mubah ya, padahal umur kita ini kan terbatas ya. Kita tidak tahu sampai kapan Allah beri kesempatan untuk mengumpulkan amal soleh, sehingga untuk supaya terus berkah ya waktu kita dahulukan dulu kewajiban-kewajiban ya, kemudian yang sunnah-sunnah, kalau bisa yang mubah-mubah itu kita minimalisir ya, kalau perlu kita ganti dengan kegiatan yang bernilai pahala. Nah, jadi kewajiban itulah yang tanggung jawab utama kita ya, kemudian sisanya bisa kita untuk menikmati yang halal. Nah, kemudian yang kelima, kita gunakan ya nikmat ini, kita sisihkan untuk orang lain ya. Jadi dalam rezeki kita tanyakan siapa yang bisa kita berikan kebahagiaan ya, yang dengan harta kita misalnya, apa yang bisa kita lakukan supaya harta kita ini menjadi amal soleh. Jangan sibuk mikirkan ya ketika dapat uang misalnya, kita hanya sibuk mikir habis beli apa ya, mau apa, hanya untuk kepentingan kita, itu sia-sia ya kalau cuma untuk memenuhi, apalagi memenuhi nafsu ya, bukan kebutuhan lagi. Kan beda Bu ya, kebutuhan dengan keinginan. Kalau kebutuhan mungkin kita cukup punya tas mungkin 2 atau ini ya, tapi kalau sudah nafsu, keinginan, bisa berpuluh-puluh nggak habis masih saja merasa kurang ya. Nah, itulah yang kelima ya kiatnya, bagaimana rezeki yang kita punya itu kita pikirkan juga bagaimana bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Siapa yang bisa kita bahagiakan, terutama orang tua kita, keluarga kita ya. Kemudian yang keenam, menghindari gaya hidup yang berlebihan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 27, Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan, kata Allah. Nah, jadi Allah sangat memurka ya dengan orang-orang yang hidupnya boros. Karena kata Allah disamakan ternyata dengan setan, saudaranya setan, kata Allah. Nah, kemudian yang ketujuh, memperbanyak mengingat kematian. Nah, Rasulullah bersabda, aksiru zikra hazihil lazzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, mengingat kematian ini bukan berarti kita putus asa ya, tetapi kita bertanya ya, apakah yang sedang saya kejar hari ini akan bermanfaat ketika saya meninggalkan dunia. Nah, artinya supaya kita itu ingat ya, jangan terus melupakan kewajiban kita. Jadi itulah nikmat yang nasihat terbaik ya, ketika hati kita mulai lebih mencintai dunia ya, maka kita ingat lagi kematian. Itulah yang akan paling dekat bahkan dari urat leher kita ya, kata Allah. Karena ketika sudah sampai itu tidak ada penundaan sedetik pun ya. Nah, artinya kita harus siap senantiasa setiap saat ketika berakhir ya waktu kita di dunia ini. Kemudian kedelapan, kita ingat bahwa kita usahakan ya, kita punya waktu khusus ya untuk Allah. Nah, ini kiatnya ya. Sesibuk apapun, jangan pernah kita tinggalkan sholat ya, kemudian membaca Al-Quran. Ini setiap hari memang harus kita target ya. Tilawah berapa ya, sudah bersyukur kalau yang bisa istiqomah 1 juz ya. Kemudian berzikir, zikir pagi, zikir petang.
dan senantiasa berdoa, menghadiri majelis ilmu, ini salah satu ya waktu kita untuk Allah. Kemudian juga bersedekah, harus kita program dalam hidup kita ini ya, ada waktu-waktu yang utama ini. Jangan sampai agenda kehidupan kita ini tidak ada ya agenda mencari ilmu, tidak ada agenda tilawah, zikir misalnya, betapa rugi ya kehidupan kita di dunia. Kemudian yang ke-9, senantiasa bersyukur ya ketika mendapatkan nikmat, karena dengan ucapan minimal ya alhamdulillah, dan juga tadi dengan cara kita gunakan nikmat ini untuk beramal soleh. Nah, maka itulah kenikmatan yang akan membawa keberkahan. Kemudian yang terakhir, kita jadikan akhirat ini sebagai orientasi tujuan kita, sehingga ketika kita mendapatkan apapun ya sesuatu, kita harus berusaha mengubah nikmat itu menjadi pahala. Nah, kemudian di sini ada 13 ya ciri-ciri orang yang tidak diperbudak dunia. Nah, maka orang ini akan selamat ya dari fitnah dunia. Yang pertama, memiliki harta tetapi tidak sombong. Kemudian ketika kehilangan harta, tidak kehilangan iman. Nah, ketika mendapat pujian, dia tidak terlena ya, tidak bangga, tidak ujub ya, tetapi dikembalikan pujian itu kepada Allah. Kemudian ketika dia mendapatkan jabatan, dia tetap rendah hati. Memiliki rumah ya, walaupun bagus, tetapi tidak melupakan langkahnya untuk ke masjid. Memiliki uang, tetapi tidak melupakan untuk sedekah. Memiliki kesibukan, tetapi tidak pernah meninggalkan sholat. Kemudian menikmati dunia, tetapi selalu mengingat akhirat. Nah, sehingga di sini rumus kehidupan yang seimbang, yaitu dunia itu di tangan ya, sementara akhirat di hati. Jangan terbalik ya, jangan sampai akhirat ini dilupakan ya demi dunia. Nah, bukan pula akhirat justru ditinggalkan ya secara berlebihan. Dunia itu ditinggalkan secara berlebihan, bukan berarti seperti itu. Jadi jadikan dunia ini sebagai sarana ya, sarana untuk memperoleh tadi amal-amal soleh, dan akhirat itulah tujuan kita. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201 Allah berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, jadi doa ini kan Allah yang mensyariatkan ya, supaya kita berdoa meminta kebaikan ya, baik di dunia dan juga kebaikan di akhirat, serta kita minta perlindungan ya dari azab neraka. Nah, jadi kita diajarkan langsung ya oleh Allah untuk meminta kebaikan, sekaligus juga kebaikan dunia dan juga kebaikan di akhirat. Nah, Islam itu tidak membenci ya untuk manusia menikmati kenikmatan dunia, tetapi tadi jangan sampai melalaikan ya. Kenikmatan itu boleh, asal caranya diperoleh dengan cara yang halal, disyukuri ya, tidak berlebihan, tidak membuat sombong ya, dan tidak sampai kenikmatan dunia itu membuat kita kehilangan Allah. Nah, jadi di sini hikmahnya ya dari kajian kita pada hari ini, tidak semua yang menyenangkan itu adalah nikmat ya. Kecuali tadi ya, kesenangan itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Jika kenikmatan dunia ini justru menjauhkan kita dari Allah, maka itu adalah musibah ya pada hakikatnya di sisi Allah. Nah, jadi kita nggak usah iri ya lihat orang diberikan kenikmatan, kalau dia semakin jauh dengan Allah, berarti itu musibah baginya sebenarnya ya, bukan kenikmatan yang hakiki. Jadi yang menentukan itu bagaimana nikmat yang Allah berikan itu menjadikan seseorang lebih dekat kepada Allah, bukan justru menjauh ya dari Allah. Nah, jadi harta yang paling indah itu adalah harta yang bisa menjadi jalan menuju ke surga. Nah, kekayaan yang sejati itu adalah ketika hati merasa cukup dengan Allah. Nah, itu kekayaan yang hakiki ya. Bagaimana hati selalu lapang, selalu bersyukur, selalu ridho. Itulah kekayaan yang sebenarnya ya, bukan yang banyaknya harta, tapi dia selalu merasa kurang, selalu merasa gelisah ya. Maka itu menjadi musibah justru ya. Nah, dunia itu akan indah apabila berada di tangan orang-orang yang bertakwa. Jadi nikmat dunia nikmat terbesar itu bukan memiliki dunia, tetapi memiliki hati yang tidak diperbudak oleh dunia. Nah, di sini ada penutup ya, bagaimana kita renungkan
Ketika Allah memberi saya harta, apakah saya semakin dekat kepadanya? Nah, ketika Allah memberi saya kesehatan, apakah saya semakin rajin beribadah? Jadi itu koreksi ya, kalau kita diberi karunia harta, kita tanyakan, apakah harta yang dimiliki ini membuat kita semakin dekat? Kalau kita semakin dekat, berarti harta ini adalah nikmat yang tidak menghancurkan akhirat kita. Sebaliknya, kalau memiliki harta justru kita semakin jauh dari Allah, semakin sombong, misalnya ya, kufur nikmat, itu adalah musibah ya, bukan hanya di dunia, juga sampai ke akhirat. Dan kenikmatan itu tidak langgeng ya. Nah, makanya kita lihat ya, yang dulu orangnya hidupnya enak kok akhir-akhirnya sengsara ya. Banyak sekali kita melihat pelajaran ya di sekitar kita, karena kufur nikmat ya, tidak menggunakan nikmat untuk beribadah. Nah, ketika Allah memberi jabatan, maka kita tanyakan hati kita, apakah dengan jabatan ini kita semakin rendah hati? Nah, kalau kita justru semakin sombong ya, merasa hebat ya dengan jabatan, maka jabatan ini juga musibah ya bagi kita. Cepat atau lambat nanti akan membawa kesengsaraan ya, baik di dunia apalagi di akhirat. Kemudian ketika memiliki keluarga, kita juga bertanya ya, apakah dengan keluarga ini menjadikan kita lebih dekat ya kepada Allah, menjadi jalan menuju surga, atau justru membawa ke jurang neraka. Nah, ini yang perlu juga kita introspeksi ya. Kemudian ketika Allah memberi waktu luang, maka kita juga bertanya, apakah saya bisa menggunakan waktu luang ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, karena pada akhirnya kita akan tinggalkan semuanya ya, rumah, kendaraan, jabatan, harta, bahkan keluarga kita. Yang kita bawa hanyalah iman dan amal soleh kita. Berdasarkan Quran surah Al-Kahfi ya, ayat 46, Allah berfirman, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, maka jangan bertanya berapa banyak kenikmatan yang saya dapatkan di dunia, tapi bertanyalah berapa banyak kenikmatan dunia ini yang telah saya ubah menjadi bekal untuk kehidupan di akhirat bertemu Allah. Nah, sehingga marilah kita bersama-sama ya berdoa. Di sini ada doa yang diajarkan ya. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina waj'alha fi aydina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai cita-cita terbesar kami, dan jangan pula menjadi puncak pengetahuan kami. Jadikanlah dunia berada di tangan kami, dan jangan jadikan dunia menguasai hati kami. Kemudian selanjutnya doa yang lain, Allahumma barik lana fi dunyana wa aslih lana akhiratana waj'al khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka. Ya Allah, berkahilah kehidupan dunia kami, perbaikilah akhirat kami, jadikan sebaik-baik amal kami adalah amal penutupnya, dan jadikan sebaik-baik hari kami adalah hari ketika kami bertemu denganmu. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga dengan kajian ini menjadi pengingat kita selalu untuk senantiasa ya di dalam aktivitas, di dalam kehidupan kita di dunia ini, jangan pernah kita melupakan tujuan utama kita tadi, yaitu bagaimana kita bisa kembali nanti kepada Allah dengan berbekal iman, ketakwaan, dan juga amal soleh, sehingga kita layak untuk mendapatkan tiket ke surganya ya, dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Umat fillah rahimakumullah, demikian tadi ya materi kajian kita pada hari ini. Marilah kita